Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Live Schoolian, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kali ini saya Bulan akan menjelaskan tentang soal-soal top 10 khususnya di PBM. Nah, pembahasan yang kemarin sudah PPU. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal-soal di PBM. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Oke, sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, soal-soal PBM ini kalau di UTBK tahun 2020 keluar sebanyak 15 soal. Nah, dalam pemahaman bacaan dan menulis, kalian harus punya modal utama nih. Modal utamanya adalah kalian harus punya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, karena kita akan bahas aplikasinya di dalam soal yang pertama. Oke, soal yang pertama kita baca dulu dan biasakan baca soalnya ya. Oke, sebentar. Ya, soal yang pertama adalah pertanyaannya, dua tanda baca yang salah pada paragraf di atas adalah, oke, langsung setelah soalnya kita lihat opsinya ya. Opsinya yang A, tanda koma setelah pinsel dan tanda petik tunggal pada ekor kecil. Oke, berarti koma yang di sini serta tanda petik tunggal di sini. Kita baca dulu ya. Kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno, pinsel, yang berarti kuas kecil, titik. Kata pensil juga berasal dari bahasa Latin pensilius yang berarti ekor kecil. Ya, oke, kita lihat di sini koma setelah pensil itu diawali dengan koma di awal juga. Berarti kita lihat fungsi tanda koma ketika ada di awal dan akhir dan artinya mengapit sebuah kata atau sebuah kalimat itu seharusnya dia mengapit sebuah oposisi. Fungsinya harus mengapit sebuah keterangan. Apakah kata pinsel ya? Maaf, pinsel ini sebuah keterangan? Oke, kita lihat. Kalau di sini dia adalah asal kata. Jadi ini bukan kata keterangan, bukan menerangkan. Oleh karena itu, tanda koma di sini, di setelah pinsel, seharusnya tidak digunakan. Karena tanda koma untuk mengapit sesuatu itu harus fungsinya sebagai keterangan atau aposisi. Oke, kemudian kita lihat tanda petik tunggal. Para petik tunggal ini, kata pensil juga berasal dari bahasa Latin pensilius yang berarti ekor kecil. Nah, berarti di sini adalah ekor kecil ini adalah makna dari kata apa? Pensilius, dimaknai. Nah, kalau dimaknai, apakah fungsi tanda kutip tunggal ini untuk memaknai sebuah kata atau istilah? Oke, tanda kutip tunggal seharusnya hanya digunakan, ada beberapa fungsinya sih. Salah satunya digunakan untuk sebentar saya ini. Salah satunya digunakan untuk kutipan
di dalam kutipan. Jadi ketika ada sebuah kutipan langsung gitu, ada petik 2, kemudian dia mau mengutip lagi di dalamnya, maka agar tidak jadi salah persepsi banyak kutip, maka dia harus menggunakan petik tunggal. Seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan tanda petik tunggal di sini juga salah. Karena seharusnya ketika memaknai sebuah kata atau istilah atau arti dari istilah, itu harusnya menggunakan seperti yang di atas, yaitu tanda kutip 2. Kita baca, pensil yang berarti kuas kecil. Nah, ini baru benar bahwa tanda kutip 2 fungsinya adalah untuk mengutip sebuah istilah atau definisi dari kata yang mengikutinya. Seperti itu. Oke, kita lihat berarti di sini kita udah dapat jawabannya ya, yaitu yang A. Oke, kalau yang B, kita akan bandingkan yang B ya. Oke, yang ekor kecil sudah saya jelaskan, sudah pasti ini salah. Tapi ada apa dengan tanda koma setelah kata biasanya? Kita baca, alat itu digunakan sebelum ada kapur pensil. Ya, titik, biasanya, koma, oke. Pensil ini digunakan untuk menulis naskah pada daun lontar. Ini benar ya, tanda koma di sini. Kenapa benar? Karena dia mengikuti konjungsi yang menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Jadi fungsinya dia di sini adalah konjungsi antar kalimat gitu. Jadi wajib menggunakan koma kalau konjungsi antar kalimat. Oke, yang B salah. Kemudian yang C. Tanda koma setelah biasanya tadi sudah benar. Ya, berarti ini kan nyarinya yang salah ya. Berarti yang C sudah pasti juga bukan jawabannya. Kalau pertanyaan salah, jadi opsi yang pertama dan yang kedua harus benar-benar salah semua. Nggak boleh salah satu benar ya. Kemudian tanda koma setelah knots dan tanda petik pada kuas kecil. Nah, kita lihat sebelum tahun 1560-an, koma, Grey knots, koma lagi. Tadi ingat bahwa koma ketika mengapit sesuatu harus ada aposisinya. Apakah ini menjelaskan sesuatu dari subjeknya? Oke, sedangkan Grey knots di sini adalah posisinya subjek. Kemudian menemukan adalah predikat. Nah, apakah subjek dan predikat ini harus dipisahkan dengan koma? Sudah pasti salah. Gitu. Jadi, tanda koma di sini penggunaannya mengapit yang salah. Karena dia bukan keterangan. Jadi tidak boleh menggunakan tanda koma setelah subjek. Tapi tanda petik pada kuas kecil ini benar. Gitu. Ini benar dan ini salah ya. Nah, karena kita harus 2 tanda baca yang salah, jadi ini juga jawaban yang tidak tepat. Kemudian yang E, tanda koma setelah kuno. Oke, kita lihat tanda koma setelah kuno yang mana ya? Tanda koma setelah kuno dan tanda koma setelah biasanya. Oke, tanda koma setelah biasanya tadi yang ini benar ya. Yang ini yang biasanya benar. Oh, kuno yang di atas. Oke, kuno yang di atas ini. Oke, kuno yang di atas ini juga seharusnya bagaimana? Seharusnya juga salah ya. Salah juga. Kenapa salah kuno yang di atas ini? Karena tadi bahwa titik 2 fungsinya adalah mengapit sebuah keterangan. Sekarang saya kasih contoh deh. Gimana sih maksudnya mengapit sebuah keterangan tanda koma? Ya, saya kasih contoh ya. Begini. Presiden
Presiden RI Insinyur Joko Widodo datang ke lab school Cirende. Contoh ya. Amin gitu ya. Oke, kita lihat kalimat ini. Kalau kita perhatikan bersama, contoh kalimat ini adalah kalimat yang terdiri dari Presiden RI. Gitu kan? Ini adalah subjek, datang predikat, dan ke lab school Cirende adalah keterangan tempat ya. Keterangan. Nah, kita lihat koma di sini ini berfungsi sesuai seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dia fungsinya adalah mengapit sebuah keterangan atau oposisi. Keterangannya dari mana? Keterangannya adalah dari si subjek, bahwa subjeknya adalah Presiden RI, menerangkan namanya Insinyur Joko Widodo. Oke, jadi keterangan itu bisa letaknya di subjek, menerangkan subjek, atau menerangkan predikat, atau menerangkan sebuah objek, dan lain sebagainya. Jadi bukan bentuknya tidak menerangkan sesuatu gitu. Jadi kata pinsel di sini kan nggak menerangkan sesuatu. Kemudian kata Grekenut juga nggak menerangkan sebuah fungsi sesuatu. Jadi komanya tidak boleh digunakan gitu atau mengapit kata tersebut. Oke, jadi tipsnya memang harus menguasai beberapa tanda baca yang ada di PUEB dan teliti. Oke, selanjutnya kita lanjut ya di pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua saya hapus terlebih dahulu. Oke. Ya, apa pertanyaannya di sini? Kita lihat kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah, berarti yang ditanya adalah konjungsi ya. Oke, kita lihat opsinya. Langsung aja opsinya ya. Yang A. Konjungsi yang pada kalimat 1. Baru kita baca. Hobbit ditemukan tahun 2013 oleh tim arkeolog yang berafiliasi dengan Arkenas. Nah, kalau konjungsi yang itu artinya dia harus menjelaskan atau memperluas sesuatu. Yang itu harus memperluas sesuatu. Jadi yang ini digunakan untuk memperluas suatu fungsi gitu. Contoh di kalimat nomor 1 ini, yang berafiliasi dengan Arkenas. Siapa yang berafiliasi dengan Arkenas? Oke, jawabannya adalah tim arkeolog. Jadi tim arkeolog ini yang diterangkan gitu. Jadi penggunaan yang ini adalah benar ya. Karena dia menerangkan lebih lanjut sesuatu dari yang sebelumnya. Kemudian yang B. Karena, ini salah ya, maaf. Tadi kan karena yang dicari adalah yang tidak tepat. Seperti itu. Kemudian yang B. Konjungsi karena pada kalimat 2. Kita baca, tinggi jenis manusia itu hanya 600 cm karena disebut manusia kerdil. Oke, di sini sebenarnya menjelaskan ya tentang tinggi jenis manusia. Tapi tiba-tiba ada kata karena di sini. Masih ingat kata karena, konjungsi karena digunakan untuk apa? Digunakan untuk sebab akibat. Contoh, saya tidak masuk sekolah karena sakit. Apakah penggunaan karena di sini sesuai? Padahal kan di sini kalimatnya 3 jenis manusia itu hanya 160 cm
karena disebut manusia kerdil. Ini tidak tepat karena tidak menjelaskan atau menghubungkan sebab dan akibat gitu. Jadi kata karena di sini adalah yang tidak tepat. Oke, kita sudah dapat jawabannya, yaitu yang B. Coba kita lihat yang C ya. Coba kita bandingkan ya. Yang C, kata yang pada kalimat ketiga. Penampakannya, oke, mirip dengan manusia yang hidup di Asia dan Afrika yang hidup. Oke, nah yangnya ini menjelaskan sebelumnya apa enggak? Siapa yang hidup? Oke, yang hidup itu adalah si manusianya. Bahwa penampakannya itu seperti manusia yang hidup ketika 1-3 juta tahun lalu gitu. Jadi yang C juga sebenarnya penggunaannya benar, tapi kita lagi cari yang tidak tepat kan. Kemudian yang D, kata sedangkan. Sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa hobbit merupakan jenis manusia tersendiri. Sedangkan beberapa ilmuwan lain, oke, penggunaan sedangkan di sini juga tepat ya. Kenapa tepat? Karena kata sedangkan di sini, maaf, terpencet. Kata sedangkan di sini, dia adalah memperbandingkan antara pendapat ilmuwan sebelumnya dengan pendapat ilmuwan lain. Sedangkan itu memperbandingkan gitu. Nah, penggunaan tanda koma di sini juga benar nih. Jadi kalau nanti ada konjungsi intrakalimat yang memperbandingkan, tetapi sedangkan, melainkan, itu harus didahului dengan koma ya. Gitu. Kemudian yang E, bahkan. Kalimat ke-5. Oke. Kalimat kelima, yang tadi ya, sedangkan beberapa ilmuwan lain, kita lanjutkan, menganggap bagian dari Homo erectus atau bahkan, bukan ini nggak efektif Bu, ada kata atau bahkan. Nah, kalau atau memang sebuah konjungsi, tapi dia konjungsi pemilihan. Nah, kata bahkan di sini juga konjungsi. Kenapa? Karena kata bahkan di sini penggunaannya juga tepat. Karena dia memperbandingkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, kayak superiornya gitu. Jadi di sini juga tepat. Oke, jadi kita sudah punya jawabannya. Yang tepat adalah yang B. Karena tadi di kalimat yang nomor 2 tidak menjelaskan sebuah sebab dan akibat. Jadi penggunaan kata karena di situ tidak tepat. Oke, sampai sini semoga penjelasan saya jelas ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dengan baik. Semoga kalian semua bisa langsung latihan lagi soal-soal UTBK, PPU, dan PBM, dan bisa menerapkan tips dan trik yang sudah saya berikan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Bye.